Kecantikan tidak hanya tampak di wajah, tetapi juga tersirat dalam tradisi. Tata rias pengantin kembang ageng atau kembang gede, sebuah seni yang melampaui estetika, menjadi simbol kebanggaan budaya Sunda di Karawang. Dalam setiap sentuhan kuas dan detail hiasan, terkandung doa, filosofi, dan identitas budaya yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Tata rias pengantin kembang ageng berasal dari tradisi masyarakat Sunda di Karawang, dengan sejarah yang melekat pada pernikahan adat Sunda. Hiasan kepala kembang ageng melambangkan kagungan, keindahan, dan kesucian dalam kehidupan rumah tangga. Tata rias pengantin kembang ageng membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus. Setiap tahapannya memiliki makna simbolis, mulai dari penggunaan warna-warna cerah sebagai lambang kehidupan masyarakat pesisir utara hingga pemasangan kembang ageng sebagai mahkota kanggunan. Tata rias pengantin kembang ageng tidak hanya mencerminkan keindahan, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Sunda. Prosesi ini memperkuat hubungan keluarga dan menjadi sarana melestarikan tradisi. Dalam setiap prosesi, terkandung ajaran tentang penghormatan kepada leluhur, doa untuk kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan yang cerah. Kembang ageng merupakan tata rias pengantin khas Karawang yang dipengaruhi oleh akulturasi budaya Islam, Buddha, Hindu, dan Cina Tionghoa. Tata rias pengantin khas Karawang ini mulai dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, sekitar awal abad. Tata rias pengantin kembang ageng masih dipakai secara turun-temurun, baik dalam keluarga pelestari maupun masyarakat yang menginginkannya. Untuk memastikan tata rias pengantin kembang ageng tetap eksis, berbagai upaya pelestarian telah dilakukan. Keturunan dari maestro yang telah meninggal terus melestarikannya dari generasi. Selain itu, tata rias pengantin ini juga diperkenalkan dalam berbagai event, salah satunya yang dilakukan oleh Harpi Melati Kabupaten Karawang. Sebelum pengantin dirias, dilaksanakan ritual. Pemangku hajat harus menyiapkan sesaji untuk ritual tersebut, seperti daging mentah, ikan gabus, bunga 7 rupa, rokok lisong, kemenyan, telur ayam kampung, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, air putih, buah-buahan, dan jajanan pasar. Ritual ini menandakan adanya pengaruh Hindu. Saat dirias, wajah pengantin wanita dirias menggunakan bedak. Alis digambar menggunakan pewarna alis warna hitam. Rambut pengantin direkatkan dengan minyak cem-ceman. Penata rias akan memulas bibir dengan warna merah. Rambut pengantin wanita digulung berundak-undak mirip dengan stupa, menunjukkan adanya pengaruh Buddha. Siger yang digunakan memiliki elemen Betawi dengan pita merah, putih, dan biru, warna bendera Belanda. Pengantin wanita juga menggunakan kembang goyang berbentuk bunga teratai, melambangkan kesucian dalam agama Buddha. Selain itu, pengantin wanita mengenakan baju berkerah Shanghai berwarna merah, rok berwarna hijau atau cerah, serta selendang kuning khas pesisir pantai utara. Pengantin pria mengenakan jas tertutup dengan kerah Shanghai, kain poleng, dan sorban. Seluruh elemen menunjukkan pengaruh akulturasi budaya Hindu, Buddha, Islam, dan Tionghoa. Tata rias pengantin kembang ageng adalah bukti kekayaan tradisi yang tetap relevan hingga kini.
Sebuah warisan yang tidak hanya mempercantik, tetapi juga menghubungkan kita dengan akar budaya dan nilai-nilai luhur nenek moyang. Tata rias pengantin kembang ageng, keindahan tradisi yang abadi. Nama saya Elizabeth Idalena Triani, usia 55 tahun, pekerjaan guru di SMK. Alamat saya di Babakan Selatan, Pusarjaya, Teluk Jambe Timur, Kerawang. Ya. Jadi bermula dari saya menjadi Ketua Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia di PJ Kabupaten Kerawang tahun 2011. Kemudian saya berinisiatif dengan adanya pengantin adat Kerawang ini yang belum dibakukan. Kemudian saya mulai dengan adanya wawancara dan penulisan dengan dibantu oleh Bu Iim. Waktu itu almarhum Bu Kanem masih ada, dan juga dengan Bu Haji Engkoy, kebetulan dari Ketua Harpi yang terdahulu, wawancara-wawancara, kemudian dari tokoh agama Buddha, Pak Aking, kemudian dari Hindu juga Pak Gede, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat, juga tokoh MUI yang di Kabupaten Kerawang. Nah, ini saya tuliskan menjadi satu rangkaian. Kemudian saya melihat Kerawang itu ada Candi Jiwa yang menjadi suatu titik tolak, karena saya lihat pengantin kembang ageng ini saya akan jelaskan dari atas. Jadi sanggulnya adalah sanggul junjung, merupakan seperti stupa. Jadi itu diambil dari agama Buddha. Kemudian aksesoris dari bunga-bunganya itu adalah kembang terate, di mana kalau di agama Buddha itu bunga terate adalah lambang kesucian yang dipasangkan. Kemudian dari aksesoris tersebut sampai rumbai-rumbainya, saya melihat itu adalah perbaruan diambilnya dari Cina. Nah, itu kemudian tali bagian belakangnya itu berwarna merah putih biru. Itu adalah bendera Belanda, karena memang ini pengantin adat Kerawang ini dari zaman dahulu. Kemudian yang buat hiasan di dada itu dari kepeng-kepeng uang-uang zaman Belanda yang dibentuk menjadi bunga-bunga. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sesajian itu diambil dari, kalau dilihat ini perpaduan dari agama Hindu. Kemudian warna yang mencolok itu warna dari kostumnya adalah merah, kuning, dan merah, hijau, kuning, itu adalah dari warna pantura. Seperti itu. Dari masalah yang pengantin cowoknya, pengantin laki-lakinya, itu adalah dari agama Islam karena menggunakan sorban. Pernah ditampilkan itu dari acara safari pendidikan. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2017-2018. Itu di mana? Di GOW. Nama saya Carman Yasa, asli dari Bambu Duri, usia 58 tahun. Dulu semenjak almarhum emak saya, itu mulai digelar acara adat merias pengantin kembang ageng, Bu. Kembang ageng, terus itu setiap faktor keturunan, Bu. Itu keturunan dari kakek buyut saya yang namanya Doeng dan Ibu Gembol dulu. Itu udah 3 generasi, Bu.
termasuk saya 3 generasi, sekarang generasi ketiga. Kalau di kampung ya acaranya untuk kembang ageng diiringi ajeng sama kuda. Ya saya dari dini udah melatih anak saya untuk merias ini biar tahu kan, mereka pun udah tahu anak saya ini anak saya yang ketiga, yang bungsu. Dia bisa juga merias sebenarnya. Merias dikit-dikit merias lah gitu kan untuk dini gitu kan. Terus untuk acara selanjutnya ke Kembang Gede, kalau ada yang mesan saya ajak-ajak Bu, diajak-ajak mereka itu kan, kalau nggak tahu ya nggak akan kenal gitu kan. Sesaji itu sebenarnya penyuguhan sebenarnya Bu, itu bukan formalitas, ketentuan dari sonohnya Bu, saya dari sananya harus begitu. Memang harus ada ya. Harus ada. Kalau tidak ada, yang dirias kembang ageng itu akan terjadi apa-apa. Ya, seperti Itu. penolak bala. Iya, untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, saya mengadakan sesaji, Bu. Ya bukannya musyrik. Iya. Ya bukannya musyrik. Tapi itu emang ketentuan dari sana, saya harus mengikuti. Iya. Ya sama. Kalau dulu kan masih ortodok, Bu. Iya. Pakai sarung tangan harus dipakai gitu kan. Terus keduanya pakai kaos kaki panjang gitu kayak pemain bola. Ya. Kan itu udah ortodok Bu. Ya. Kalau kita ngigelin zaman sekarang, zaman now ini kan harus canggih gitu kan. Di samping emang permainan kembang gede, permainan ortodok dulu Bu, gitu kan. Lama zaman teh kotok di lebuan istilahnya gitu kan. Tetapi sekarang kita harus ngigelin zaman. Zaman dulu pakai kaos tangan panjang sampai kaos kaki panjang, itu kan udah nggak zaman lagi Bu. Nama saya Miranti Jalirianti, usia saat ini saya 18 tahun. Setahu saya dari sejak makanem ngerias, jadi saya tahu kembang ageng ini. Saya sendiri kan suka make up, jadi suka mengamati make upnya, terus kembang-kembang ininya. Tuh. Mungkin bikin video di TikTok, kan biasanya sekarang ramainya di TikTok ya. Jadi bikin video di TikTok nanti dimasukin ke TikTok.